Halo rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya, Simon Manik, partner dari Halim Santoso dalam sesi bijak atau bicara pajak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan ulasan yang sebelumnya berkenaan dengan aspek perpajakan atas pajak PMSE atau e-commerce. Secara khusus terkait dengan perdagangan retail secara daring berdasarkan ketentuan SE nomor 62 tahun 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Akan tetapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon bantuan dan dukungan rekan untuk klik like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih sebelumnya atas dukungannya. Oke, kembali saya ulas bahwa transaksi e-commerce merupakan salah satu jenis transaksi yang begitu kompleks dan bahkan perkembangannya begitu pesat di dunia usaha. Bahkan di Indonesia sendiri, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren kenaikan yang begitu cepat dan sangat signifikan. Maka akan hal tersebut penting juga untuk kita ketahui bersama bagaimana aspek perpajakannya dan khusus bagi rekan yang usahanya berkaitan langsung dengan e-commerce atau PMSE. Nah, salah satu model transaksi dalam e-commerce yang lazim dilakukan di dunia usaha ialah model online marketplace. Dan pengertian daripada online marketplace sendiri jika mengacu pada bagian penjelasan dalam ketentuan SE 62 tahun 2013 adalah suatu kegiatan di mana menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mall internet sebagai tempat online marketplace merchant atau penjual menjual barang dan jasanya secara online. Sehingga tentu terkait transaksi yang terjadi melibatkan beberapa pihak yang terdiri dari pertama, penyelenggara online marketplace atau istilah lain yang sering didengar adalah mall internet atau tepatnya adalah tempat jualan online seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, ataupun Blibli.com. Yang kedua, pihak yang lain adalah online marketplace merchant atau istilah lain yang juga sering kita dengar adalah pedagang barang atau jasa di online marketplace atau yang selanjutnya juga disebut dengan toko online. Nah, yang ketiga yang terakhir, pihak yang terjadi dalam transaksi ini yakni adalah pembeli atau pihak yang memanfaatkan barang atau jasa di toko online melalui online marketplace. Dan pembahasan kali ini akan membahas tentang proses bisnis dan aspek perpajakannya dari masing-masing proses bisnis yang terjadi dalam transaksi melalui online marketplace. Untuk mempermudah pembahasan, dengan ini kami tampilkan bagan atau grafik proses bisnis dan kaitan aspek perpajakan pada masing-masing proses bisnis di online marketplace ini sendiri. Yang pertama, adapun proses bisnis yang pertama yakni proses bisnis yang terjadi atas jasa penyediaan tempat dan atau waktu yang tentu terjadi secara online dan dilakukan oleh online marketplace. Yang kedua, proses bisnis penjualan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh toko online kepada pembeli. Dan yang ketiga yang terakhir adalah proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant kepada penyelenggara online marketplace. Lalu berikutnya juga kami tampilkan aspek perpajakan yang terjadi atas setiap proses bisnis yang ada. Yang pertama, aspek perpajakan dalam proses bisnis yang terjadi atas jasa penyediaan tempat dan atau waktu. Adapun objek pajaknya ialah penghasilan dari jasa penyedia tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi yang merupakan objek pajak penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atau pasal 21 ataupun pasal 26. Nah, dengan kata lain, untuk setiap penghasilan dari jasa penyedia tempat dan atau waktu yang diterima atau diperoleh penyelenggara online marketplace itu wajib dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh toko online. Serta adapun juga objek daripada PPN
untuk setiap pemanfaatan jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi karena merupakan bentuk jasa kena pajak atau JKP. Nah, maka dalam tagihan yang dibayarkan oleh toko online kepada penyelenggara online marketplace, wajib juga dilakukan pemungutan PPN sebesar 10% dari semua biaya yang diminta oleh penyelenggara online marketplace. Yang kedua, selanjutnya aspek perpajakan dalam proses bisnis penjualan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh online marketplace merchant atau toko online kepada pembeli. Terhadap transaksi yang terjadi, terdapat objek pajak atas penghasilan dari penjualan barang dan atau penyediaan jasa yang merupakan objek dari PPh. Dan apabila penghasilan dari penjualan barang dan atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh, maka dalam hal tersebut juga wajib untuk dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Dengan kata lain, atas penghasilan dari penjualan barang atau jasa yang diterima atau diperoleh toko online, terhutang pajak penghasilan, dan apabila penghasilan tersebut objek potongan pemungutan, maka juga wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Juga dalam proses ini terdapat kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan yang dilakukan oleh toko online kepada pembeli barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tentunya. Nah, BKP atau JKP yang dimaksud dapat berupa yang pertama, penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean, dan atau yang kedua, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Nah, dan yang terakhir, aspek perpajakan atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada toko online oleh penyelenggara online marketplace. Atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 21 atau juga PPh pasal 26. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa imbalan sehubungan dengan jasa perantara pembayaran seperti contoh persel fee dan atau tagihan lainnya yang tergantung daripada isi perjanjian penyelenggara online marketplace dengan setiap toko online. Dalam hal kewajiban pemotongan PPh dilakukan oleh toko online sebagai pengguna jasa. Adapun jasa perantara pembayaran yang diserahkan oleh penyelenggara online marketplace kepada toko online ialah bentuk jasa kena pajak yang juga merupakan objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Baik dalam hal penyerahan JKP di dalam daerah pabean maupun pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu kewajiban perpajakan atas pemungutan PPN dilakukan oleh penyelenggara online marketplace atau mall internet. Kepada siapa? Kepada toko online. Dan berikut juga saya buatkan contoh kasus sebagai ilustrasi untuk mempermudah kita semua dalam hal menangkap informasi yang diberikan sebelumnya. Terdapat sebuah perusahaan retail handphone dengan identitas nama perusahaan PT Apple Indonesia dengan nomor NPWP 123456789 telah dikukuhkan sebagai PKP bermaksud memasarkan produknya di sebuah online marketplace. Lalu informasi yang berikutnya, adapun online marketplace yang dimaksud beridentitas nama perusahaan PT Tokoledia Indonesia atau sering dikenal dengan Tokoledia dan NPWP 132456788910000 dan juga telah dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, PT Apple Indonesia bekerja sama dengan PT Tokoledia Indonesia, yang dimana dalam perjanjian kerjasamanya, PT Tokoledia Indonesia memberikan tempat atau waktu secara online kepada PT Apple Indonesia, tentu untuk memasarkan atau menjual produknya. Dan
dalam kesempatan dan kerjasama antara PT Apple Indonesia dengan PT Tokopedia Indonesia, diberikan satu klausul adanya pembagian fee dalam hal penyetoran hasil penjualan, yakni sebesar 1% dari omset yang didapat. Poin berikutnya juga disepakati bahwa terdapat biaya daripada penyewaan tempat atau waktu secara online kepada PT Apple Indonesia oleh PT Tokopedia Indonesia. Dan berikut transaksi yang terjadi. Pada bulan Januari 2018, PT Apple Indonesia memiliki omset sebesar 100 juta rupiah atas penjualan handphone merek Apple sebanyak 100 piece dengan harga persatuan sebesar 1 juta rupiah kepada 100 orang pembelinya. Lalu dengan data dan atau informasi di atas, bagaimana dengan aspek perpajakannya? Pertama-tama, dalam hal transaksi tersebut diketahui terdapat 3 pihak yang terkait atas transaksi tersebut, yakni yang pertama PT Tokopedia Indonesia selaku penyelenggara online marketplace. Lalu yang berikutnya PT Apple Indonesia selaku toko online, dan berikutnya para konsumen selaku para pembeli produk dari PT Apple Indonesia. Atas hal di atas terdapat beberapa perlakuan perpajakan terhadap beberapa kondisi. Yang pertama, penghasilan yang diterima oleh PT Tokopedia Indonesia atas jasa penyediaan tempat atau waktu di situs miliknya dari PT Apple Indonesia wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23 oleh PT Apple Indonesia sebesar 2% selaku pengguna jasa tersebut. Lalu atas imbalan jasa penyediaan tempat atau waktu tersebut wajib dilakukan pemungutan PPN oleh PT Tokopedia Indonesia kepada PT Apple Indonesia. Dan dalam hal PT Apple Indonesia mendapatkan penghasilan dari penjualan pada bulan Januari tersebut, maka penghasilan tersebut merupakan objek PPh dan atas keuntungan tersebut wajib dilakukan penghitungan pajak terutang berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPh atau pasal 31E Undang-Undang PPh atau juga berdasarkan PP 23 tahun 2018 atau sebesar 0,5% dari omset sepanjang memenuhi kriteria sebagai UMKM. Dan untuk setiap penyerahan barang yang dilakukan PT Apple Indonesia kepada konsumen, sebagaimana contoh kasus mengatakan bahwa pada bulan Januari terjual sebanyak 100 piece kepada 100 pembeli dengan masing-masing harga per piece yakni 1 juta. Maka untuk per masing-masing transaksi, PT Apple Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN kepada pembeli sebesar 10% dari harga barang per unit. Dan juga untuk setiap pembagian hasil penjualan daripada PT Apple Indonesia, sebagaimana dalam isi surat perjanjian bahwa PT Tokopedia Indonesia mendapatkan 1%-nya dari omset, maka atas pembagian hasil penjualan tersebut juga wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Jadi apabila mengacu pada data di atas, PT Apple Indonesia mendapatkan hasil penjualan di bulan Januari sebesar 100 juta, maka untuk pembagian hasil penjualan tersebut yakni sebesar 1% atau 1 juta rupiah wajib dilakukan pemotongan PPh 23 atas jasa perantara. Juga dikarenakan terdapat pemanfaatan atas jasa perantara yang merupakan jasa kena pajak dari objek pajak PPN, maka PT Tokopedia juga wajib memungut PPN PT Apple Indonesia sebesar 10% dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT Apple Indonesia. Maka dari contoh kondisi atau transaksi yang telah kita dengar, dapat diberi kesimpulan bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan akan hal perdagangan melalui sistem elektronik atau transaksi e-commerce dengan transaksi perdagangan secara konvensional.
Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.